Shalom saudara yang kasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya Supratman. Kita ada di bulan Desember, di mana setiap kita boleh merayakan akan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ada satu misi, ada satu tujuan, yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Menyelamatkan dari apa? Ingat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia itu semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur oleh karena Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa daripada setiap kita. Ini adalah satu kabar baik dan kabar sukacita. Dan bagi setiap yang percaya kepada Yesus, diberikan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya nanti di sorga sana, di kehidupan kekal, tetapi keselamatan yang kita terima dimulai saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimulai dari bumi ini. Yesus berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau kita melihat kondisi keadaan dunia hari-hari ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia, setiap bangsa, semua bangsa mengalami yang namanya virus COVID-19 ini. Ada orang-orang yang akhirnya meninggal, ada juga berdampak kepada ekonomi global. Kita melihat juga banyak orang yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar pun juga harus ditutup. Karena apa? Karena tidak mampu lagi untuk membayar biaya daripada karyawan untuk operasional perusahaan tersebut. Dunia sedang mengalami masalah yang luar biasa. Banyak orang yang depresi, banyak rumah tangga juga yang diambang perceraian. Tapi ada kabar baik. Yesus datang untuk memberikan kehidupan kepada setiap kita, yaitu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ini berarti apa? Hidup di dalam kelimpahan ini artinya apa? Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Tuhan rindu dan mau setiap kita umatnya yang percaya kepadanya hidup di dalam kebaikan Tuhan. Walaupun saat ini kondisinya pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi yang luar biasa, tapi ada kabar baik saudaraku, Tuhan mau kita tinggal di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Nah, kita akan renungkan bagaimana untuk kita boleh tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau kita setiap hari membangun kehidupan iman yang kuat. Ada yang namanya imun, yaitu daya tahan tubuh, tetapi ada juga namanya iman. Iman ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai hal yang spiritual. Roh kita yang akan mempengaruhi jiwa kita dan akan mempengaruhi juga tubuh kita, imun kita. Iman sangat penting untuk dibangun setiap hari. Bagaimana cara membangun iman? Caranya yaitu setiap hari kita harus membaca, kita harus merenungkan, kita harus senantiasa memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengapa dengan firman Tuhan? Karena kembali lagi, hanya firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan iman, kekuatan di dalam mental kita, kekuatan di dalam roh kita. Kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, kalau setiap hari kita renungkan firman Tuhan, kalau setiap hari kita perkatakan firman Tuhan, saya percaya iman kita akan menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari hanya melihat berita orang-orang yang meninggal akibat COVID-19, kota-kota yang mengalami zona merah akibat COVID-19, negara-negara yang di lockdown, kemudian lagi berita-berita mengenai terorisme, kemudian berita-berita mengenai PHK. Kalau itu setiap hari yang kita lihat, kita baca, kita dengar, kita renungkan, saya percaya dan saya jamin iman daripada saudara pasti akan goyah. Dan itu akan mempengaruhi apa?
hati dan pikiran kita. Kita mulai hidup di dalam apa? Ketakutan. Kita mulai hidup di dalam apa? Kebimbangan. Dihantui oleh apa? Ketakutan dan kebimbangan akan hari esok. Dengar saudara kasih Tuhan. Yesus datang memberikan hidup. Yesus mau kita hidup di dalam kebaikannya, di dalam kasihnya, di dalam anugerahnya, di dalam damai sejahteranya. Oleh sebab itu setiap hari pastikan untuk kita bertemu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Perkataan yang menguatkan setiap kita. Saya pun sangat diberkati ketika menjalani kehidupan ini. Setiap hari membaca firman Tuhan. Setiap hari merenungkan firman Tuhan. Saya senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Ambil contoh kita merenungkan bagaimana perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Perkataan Rasul Paulus. Dia mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah pedang? Apakah itu mara bahaya? Mungkin kita bisa katakan apakah itu sakit penyakit? Apakah itu resesi ekonomi? Apakah itu dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Terlebih lagi di dalam kehidupan kita menjalani COVID-19 ini. Ingatlah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita akan berkata, aku percaya Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Allahku akan memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika saudara temukan firman itu dan saudara mulai renungkan, saya percaya iman saudara dikuatkan. Iman saudara dibangun. Oleh sebab itu penting setiap hari kita baca firman Tuhan. Ketika kita merenungkan Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia akan membimbing dan menuntun hidupku. Gada dan tongkatnya akan menyertai aku. Itu ketika kita merenungkan akan hal itu, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan di dalam hati. Dan kita akan berkata, aku tidak akan takut. Karena Tuhan gembalaku. Dia akan menyediakan segala yang aku perlukan. Dia akan menyertai langkah hidupku sampai selama-lamanya. Renungkan firman Tuhan. Penuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika firman Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita, damai sejahtera Tuhan ia akan tinggal di hati dan pikiran kita. Dan saya percaya kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam kebaikan Tuhan? Mulut kita harus senantiasa penuh dengan pujian. Apa? Mulut kita, perkataan kita harus senantiasa penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mudah sekali orang bersungut-sungut, mudah sekali orang menyalahkan Tuhan, mudah sekali orang menyalahkan keadaan, mudah sekali orang menyalahkan orang lain, mudah sekali orang menyalahkan orang tuanya, atau temannya, atau pemimpinnya, atau bawahannya. Mudah sekali orang pun juga menyalahkan dirinya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, mari berhenti untuk menyalahkan Tuhan, berhenti untuk menyalahkan keadaan, berhenti untuk menyalahkan orang lain, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Rubah itu semua dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan buat segala kasih dan kebaikannya. Ketika engkau mulai menaikkan syukur kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan Yesus, engkau baik. Engkau sedang mengubah situasi, kondisi, dirimu, keadaanmu. Engkau sedang menciptakan bahwa sesuatu yang baik itulah yang terjadi di dalam kehidupanku. Sesuatu yang baik itulah yang terjadi di dalam keluargaku. Sesuatu yang baik itulah yang terjadi di dalam usaha dan pekerjaanku. Engkau berkata, Tuhan, aku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masuk tahun 2021, aku percaya rancangan damai sejahtera
Maka saya percaya itulah yang saudara akan alami di dalam kehidupanmu, dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kehidupanmu. Di Alkitab diceritakan bagaimana Lea pada waktu itu tidak dicintai oleh suaminya. Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh Lea, tekanan, matanya tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Mulutnya penuh pujian kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat Lea. Dan Tuhan melakukan kebaikannya, mujizatnya bagi Lea. Tuhan bukakan kandungan daripada Lea, sehingga Lea mengandung. Dan luar biasa, di antara anaknya itu, ada seorang anak yang diberi nama Yehuda. Yehuda artinya pujian. Lea menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan baik. Bahwasan untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia menolong Lea. Dia mendengarkan doa Lea. Dan dia memperhatikan keadaan Lea. Saudara mungkin hari-hari mengalami keterpurukan, masalah keluarga, ditinggal oleh orang-orang yang kau kasihi. Engkau mungkin ditipu oleh orang. Engkau mungkin mengalami masalah ekonomi yang luar biasa. Tapi dengarkan, ada kabar baik. Ketika engkau menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku percaya engkau baik bagiku. Engkau mengasihi aku. Aku percaya Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan buat di dalam kehidupanku. Saya percaya saat itu engkau sedang mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik di dalam kehidupanmu. Seperti Tuhan memperhatikan dan melihat Lea, demikian juga ketika mulutmu penuh dengan pujian kepada Tuhan, penuh pujian, pengagungan kepada Tuhan, ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan yang terjadi. Tapi ketika engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai mengeluh, engkau mulai mengutuki dirimu, engkau mulai mengutuki keadaanmu, sesungguhnya engkau sedang mengizinkan iblis. Dan engkau sedang berkata, iblis, bekerjalah di dalam kehidupanku. Engkau sedang meminta iblis untuk bekerja di dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau rubah dengan ucapan syukur, saya percaya engkau sedang berkata, Tuhan, kebaikanmu dan kasih-Mu nyata bagiku. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, biarlah di penghujung tahun 2020 ini, sungguh-sungguh Tuhan mau kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengalami kebaikan, Tuhan mau juga di tahun ini, bahkan mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun yang baru, saudara juga tetap dan terus mengalami kebaikan Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Biarlah setiap hari kita baca firman Tuhan, kita bertemu dengan firman yang terus menguatkan iman kita, yang terus membangun iman kita, dan biarlah senantiasa mulut kita penuh dengan pujian. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, selamat hari Natal.